kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tibalah kita pada acara inti tabligh akbar, ceramah agama yang akan diuraikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta. Kepada beliau dengan segala hormat dihaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Adru ala lisaniyatir wada wajib syukru alaina mada'an lillahi da. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, panasnya. Arep dikipasi ta iki. Nggih. Wis aja banter-banter. Alah yung. Iki malah disembur angin. Iki iso pilek aku. Niki Kiai Haji ngerti. Kula niku soalnya wis mulai tanggal 15. Niku dereng mulih kula niki. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 wis selawe 11 dina niku. Nggih kodokan niku. Terus mangke saking mriki teng Oki. Saking Oki bablas Medan pulang tanggal 27 langsung di Polres Wonogiri. Ini baru pulang. Jadi mohon maaf nanti nek ana rada mambu-mambu saithik niku kula. Rung atus. Ya, karena tanggal 15 kula teng Australia. Dari Australia terus mulai tanggal 21 sampai sekarang belum pulang. Sampai kene panasnya ya Allah, pantes wong kene ireng-ireng. Ode, niki Jawa paham mboten? Sing ra paham ya wis. Salah ya, ora paham. Apa polisi mesti ora paham? Oh paham. Oh, tak kira ora paham. Sing ora paham paling Gus Jaim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para pengasuh pondok pesantren, para sesepuh, wabil khusus sahibul fadilah was sa'adah Gus Jaim kang kita hormati, Kiai Haji, Kiai Amin, seluruh kiai yang hadir yang saya hormati, jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Syuriah Tanfidiyah Tua Tanfidiyah NU wong kita
wong kita galo. Wong kita. Ya Allah. Sugui Pokari. Iki aja disuguhno aku Pokarine. Moh. Iku minuman suudzon. Rumangsane kiai iki kurang cairan. Iki maneh larutan penyegar, masamu aku panas dalam. Aduh, ya minuman suudzon. Lha sing ngeten iki, anu Pak Dandim kali Bu Kapolres, kali Pak Sekda ngajine NU iki sing ngene iki. Ora tek serius. Sing liyane Allahu Akbar, NU paling meng Allahu Akbar kan ndak. Saya kok NU. Nggih. Oh, jake akeh ngompol. Anti kemeh. Wong Palembang nak bilang kemeh. Iki wong sakmene iki nyuguhi ndelok sampean tok nang cepetan aja suwe. Wis nang selehno ngono ae ya. Ah sampean iki kok ono ae. Monggo. Wah ini pendekare rawuh. Monggo. Nah. Iki ceritane lak Harlah NU. Harlah NU niku hari lahir Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu ya jam'iyah yang ada di Indonesia. Jam'iyah para ulama. Nah, kenapa? Nih mungkin yang tanya, kenapa namanya kok nggak terlalu keren? Nahdlatul Ulama itu namanya ndak keren, nggak gagah. Kalau sekarang ini kan gagah-gagah namanya. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir punya organisasi Ansarut Tauhid. Wan gagah itu, Ansarut Tauhid, penolong tauhid. Nek ndak ada dia tauhid hilang. Gitu karepe itu. Habib Rizik punya organisasi namanya Front Pembela Islam. Kan gagah itu, Front Pembela Islam. Gagah. Pak Sukino punya organisasi Majelis Tafsir Al-Qur'an. Anu gagah namanya Majelis Tafsir Al-Quran. Pak Amin Rais punya organisasi Muhammadiyah, kan gagah lah jenenge, bolone Nabi Muhammad. Keren jenenge. Lah wong desa-desa Gus Hadi, Gus Jaim duwe organisasi Nahdlatul Ulama, ora keren blas. Nahdlatul Ulama itu rapatnya keren. Apalagi ulama itu kalau di kampung namanya kiai, rapatnya top blas. Kadang kiai utang rokok barang. Itu makanya dulu ada orang itu saking pusingnya ini organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Londo itu pusingnya. Akhirnya seorang peneliti Belanda saking pusingnya langsung nggih ciri-ciri. Oke, organisasi kok jenenge santri iki cirine 3. Nomor 1 bajunya ngelinting, sarung ketone miring, wis mesti santri. Terus mambu rokok. Tangane gudiken ya wis 3 iku. Lah mbok Gus Jaim mesti tahu gudiken. Kiai Hadi gudiken. Pemene Kiai Amin. Gudiken.
Lah ini cirinya itu. Tapi seiring perkembangan waktu, yang orang tidak bisa memahami, kok iso organisasi sing isine sarunge miring, ketone miring, sarunge glinteng, mambu rokok tangane gudiken. Hari ini mencatatkan diri sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Uang ada takok apa NU? Wis ngono terus pernah ketuanya wis mlaku ra iso. Lihat juga enggak tadi presiden. Apa organisasi? Lah inilah yang membuat kita tidak perlu malu jadi warga NU. Ketua kita jadi presiden Republik Indonesia jenenge Gus Dur. Enggak mungkin kalau kita organisasi bodoh, ketuane jadi presiden kok bodoh. Sing bodoh ya sing ketuane namanya tim sukses, aku bodoh. Lah gue NU. Seiring perkembangan waktu, ketika dunia diguncang oleh Islam radikal, teroris-teroris tumbuh dari kaum muslimin. Ternyata setelah diteliti, tidak satu pun teroris di dunia lahir dari anaknya warga Nahdlatul Ulama. Kira ya apa toh? Wong itu udah takok, oh ya apa toh? Tapi di balik itu angger ana wong lunga haji paling akeh wong NU. Wong pancen akeh. Karena banyak. Hafid Quran paling banyak Nahdlatul Ulama. Masjid paling banyak masjidnya Nahdlatul Ulama. Iki lho pengajian baru sak tingkat kabupaten sing teko sakmene akeh. Iki nek gak NU ndak ada. Kok yo masih sempat gawe masjid, masih sempat bangun pesantren, padahal secara ekonomi dadi wong NU iku ora tambah sugih, tambah kiri. Angger duwe pitik potong khol. Duwe wedhus potong. Manakiban. Kok yo pitike ra entek-entek. Iya. Sementara kirik sing ora tau dipotong kok ora patek akeh. Padahal wis dihalalno karo Pak Sukino. Iki orang bertanya tentang Nahdlatul. Lah ya apa to NU? Akhirnya ya sepunten iki buka Polres, kalau Anda ingin bertanya kenapa tidak satu pun teroris tumbuh dari NU, ndak ada Bu. Pak Dandim, ndak ada. Sampeyan carilah mana ana teroris anake wong NU. Ora ana tanggane NU. Lha iya. Tanggane NU. Lah iki ngopo to? Apa nih sebenarnya yang sedang terjadi? NU itu apa? Oh NU itu dadi kaya ngene. Pewanas ini ya teko. Padahal ngono ku nek pengajian ada yang ora patek paham. Ini ya teko karo ngantuk. Teko. Enggak. Loh, apa Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama itu jimate niku teng pundi? Di mana jimatnya? Jimatnya ada pada namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama iki gampange nek cara wong Palembang niku nggih. Wong Sumatera Selatan itu kaum tua, kaum tua. Sakliyane NU itu kaum muda. Nah, yo, Pak Mano kau. Ya, dikit-dikit ngerti saya. Lamu tak besuwo. Sekali besuwo di kandang kudo. Itu Palembang. Pancasilanya aja. Bintang pesagi limo. 2 rantai pengikat kudo. 3 baringin barang bui kribo. Ini kenapa? Ya ini ada kalau wong jenenge wong NU ini ngaji ya sing ngene ora tau bengak-bengok. Ndak suarane entek.
Nah kenapa? Namanya ada pada Nahdlatul Ulama. Jimate. Sebab apa? Kok dikasih nama Nahdlatul Ulama? Ya sebab kita ini muridnya ulama. Ya kita ini muridnya ulama. Sampai ini orang muridnya Nabi. Wis ngono ae gampangane. Yang bawa Islam itu siapa? Rasulullah. Nah, Rasulullah membawa Islam di mana coba? Di Mekah. Sampean tahu petuk Nabi? No, ndak mungkin, no. Rembes-rembes. Rasulullah itu orang Mekah. Makkah itu 9 jam naik pesawat dari Jakarta. Kalau dari Palembang 13 jam karena dari Sungai Lilin. Nah sebenarnya nggak lama kalau jalannya bagus. Ini tego temen. Itu kalau di Jawa itu bukan jalan orang ya. Jalan ke sawah. Ya aku ojo udah ngono. Ono Pak Sekdar enak. Lah orang sana. Nah, Rasulullah itu turun di Makkah. Kemudian menyampaikan risalah. Beliau messenger. Sampeyan koyo ora tau krungu bahasa Inggris ya. Messenger Rasulullah, penyampai pesan. Pesan pertama disampaikan kepada orang Makkah. Wong Makkah irunge bangir, tinggi, besar. Enggak jelek-jelek begini. Wagah. Makanya orang yang bisa belajar langsung ke Rasulullah ya orang Mekah. Nah, orang yang bisa belajar langsung ke Rasulullah itu siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu orang yang bisa belajar. Nah, orang yang bisa belajar langsung ke Rasulullah niku namanya sahabat. Iya, sahabat namanya. Orang yang bisa belajar ke Rasulullah namanya sahabat. Nah, orang yang belajar kepada Rasulullah tapi nggak ketemu Rasul, ketemunya sahabat namanya tabi'in. Jadi ashabus sahabah mboten, tapi tabi'in. Orang yang belajar Islam ke Rasulullah tapi nggak ketemu Rasul, ketemunya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah, yang ketemu tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah, sampean ketemu nih sapa? Ketemu nih Kiai Hadi. Iku mbiyen gondrong. Oh, panjang segini wong pendekar. Ya ketemu nih Kiai Hadi itu yang pesek itu. Ketemu nih Kiai Amin. Ya kita ngerti Islam itu ketemunya orang-orang yang sudah di sini, yang di dalam bahasa Rasulullah disebut al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Loh, makanya kita ini ketemu nih ulama-ulama ini. Kalau kita ketemu Rasul gagah kita sahabat. Aneh sahabat aneh. Gila, aneh ketemu kiai aneh santri. Ngono dak. Ora antum, aku santri dul. Ngono. Lah kita ketemu nih santri, ketemu Kiai Hadi, ketemu Kiai Amin. Wis. Ya wis ketemu wong-wong sing padha rupane kayak gitu. Tapi ini pewaris. Beliau mewarisi Kiai Hadi untuk ora usah angel-angel. Mewarisi Islam dari Gus Zaim. Ya wis rasa dada wis. Iki gampang ngono ae. Pewaris itu buktinya ada. Gus Zaim mewarisi dari abahnya Yai Ahmad. Yai Ahmad mewarisi Islam dari Yai Maksum. Oh, Yai Maksum mewarisi Islam dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ayo, hari lapo sampean. Iki jenenge pewaris. Yai Hasyim mewarisi Islam dari Kiai Asy'ari, bapaknya sendiri. Dibantu Yai Khalil, dibantu Yai Soleh Darat.
Kiai Asy'ari mewarisi Islam dari mana? Dari Kiai Khairon, Mbah Gareng Ngroto Purwodadi. Mbah Khairon mewarisi Islam dari mana? Diajari oleh Mbah Abdul Wahid Solo Tigo. Mbah Abdul Wahid ngerti Islam diwarisi sama gurunya Kiai Abdul Halim Boyo Lali. Mbah Abdul Halim diwarisi Islam sama Kiai Sufyan Tuban. Diwarisi Islam sama Kiai Jabar Tuban Nglirip. Diwarisi Islam sama Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu Lasem tempatnya Guzaim. Mbah Sambu diwarisi Islam sama Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo diajari Islam sama gurunya namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng diwarisi Islam dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo diwarisi Islam dari Sunan Bonang. Sunan Bonang diwarisi Islam dari Sunan Ampel. Sunan Ampel diwarisi siapa? Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diwarisi siapa? Diwarisi oleh Mbah Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diwarisi siapa? Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diwarisi siapa? Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin diwarisi dari mana? Sayyid Abdul Malik Mongol. Diwarisi siapa? Sayyid Alawi Amil Faqih. Diwarisi oleh bapaknya sekaligus gurunya Sayyid Ahmad Sokhib Mirbad. Diwarisi Islam oleh bapaknya namanya Sayyid Ali Kholek Qasam. Nah, Sayyid Ali Kholek Qasam diwarisi bapaknya namanya Sayyid Alwi. Diwarisi bapak gurunya namanya Sayyid Muhammad. Diwarisi gurunya namanya Sayyid Alwi. Diwarisi bapaknya namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Dari bapaknya gurunya namanya pun Sayyid Aisyah. Diajari oleh Sayyid Ubaidillah, diajari Sayyid Muhammad, diwarisi dari Sayyid Ali Uraidi, diwarisi dari bapaknya namanya Sayyid Ja'far Shodiq, diwarisi bapaknya namanya Sayyid Muhammad Bakir, diwarisi bapaknya namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, diwarisi bapaknya namanya Sayyidina Husain, diwarisi siapa? Dari bapaknya namanya Sayyidina Ali. Lah ini yang diwarisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini makanya nama kita ini kalau diurut kayak multi level marketing namanya tabeut keteen sampean. Lah ini kita ini muridnya ulama maka namanya cuma Nahdlatul Ulama. Lah iki lho jimate di situ. Makanya kalau orang dengan kesadaran muridnya ulama nggak gampang konslet. Iya loh muridnya ulama Indonesia. Makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu apa? Ya nabi dari Quran langsung. Wal jamaah nabi sopo sahabat. Wal jamaahnya sahabat siapa? Tabiin. Wal jamaahnya tabiin siapa? Tabiin. Tabiin punya wal jamaah namanya tabiin. Lah kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya ulama. Makanya tidak usah terlalu tinggi. Makanya kita ini berbeda wal jamaah. Ada yang bisa, ada yang tidak. Sahabat di sana bisa nyontoh Nabi, wong sama-sama hidup di Arab, makan 3 jari bisa. Karena yang dimakan kurma sama roti. Sampai sini pempek soto mau pakai 3 jari ya kocar kacir. Yang sana wal jamaah pertama pakai jubah ya bisa wong tanahnya bersih. Wal jamaah sini dikasih jubah ya rasito tandur, rasito derep, rasito nguret, rasito deres. Yang di sana wal jamaah ini korbannya pakai unta. Sampai di sini nggak ada unta, lahirnya kebo sapi, memaksakan diri pakai unta, tangkep buka Polres karena nyuri untanya kebun binatang. Emang sederhana, nggak usah ribet. Lalu wal jamaah. Maka sekedar untuk mengingat bahwa kita ini wal jamaahnya ulama, maka tadi dibacakan satu sholawat, gue mengingat-ingat. Untuk apa? Kita ini ben ingat bahwa kita ini sebenarnya adalah Islam yang sudah jauh dari Rasulullah.
Islamnya orang Palembang, biar nggak lupa. Sekarang banyak orang lupa, merasa langsung muridnya Rasulullah. Kenapa? Milenial. Ini problem milenial. Milenial itu cepatnya luar biasa. Cepat luar biasa milenial itu. Dulu zaman kita Gus Zaim pengen ro gajah Afrika, nunggu flora dan fauna. Udah gitu waktunya siaran kadang diganggu siarannya Pak Harmoko. Hilang karena ada kelompen capir. Kita nunggu flora dan fauna yang keluar Pak Murdiono. Jadi orang milenial nggak tahu sampean ya, nggak usah protes ya. Sekarang untuk tahu Afrika tinggal ketik di handphone ini, semua ada di sini. Ini milenial. Nah, ini. Tinggal ketik tak tuh ngono. Kinjeng kawin keluar di sini. Bokong India keluar di situ. Nggak ada yang nggak keluar. Semua ada di sini. Nih sekarang orang milenial cepatnya luar biasa. Dulu yang namanya jatuh cinta itu sakit, menyakitkan. Apalagi rindu itu berat. Maka jangan rindu. Saya itu termasuk orang yang berat. Karena cinta saya dulu jauh. Orang Palembang. Dek, aku rindu padamu. Kita terpisah oleh jarak dan waktu. Engkau di sana, aku di sini. Karena kita terpisah jarak, terpaksa kutulis syair rindu, sajak dendam akan kerinduan. Wah, kita tulis itu panjang, kertasnya pink, baunya harum. Terus kita tulis itu, ya deh. Kita terpisah ruang dan waktu, tapi malam hari ini, aku yakin di bawah rembulan ini kita duduk bersama di bawah sinar yang sama. Oh, kirim surat, tunggu seminggu nggak datang, mau angkel sama Pak Pos. Orang sekarang milenial mana ada, tinggal foto dicepret gitu, terus sambil mencet, tinggal di WA, bawahnya tulisi mah, rampung. Ini orang milenial. Makanya orang belajar agama pun sangat cepat. Tinggal cari di dalam handphone. Hadis apa. Makanya sekarang banyak orang lupa kalau hidup di tahun 2019. Begitu buka gini, cara pengobatan gudik, kencing unta, langsung minum kencing unta. Inilah dia lupa doa yang paling manjur, doa perang Badar diwoco. Ini karena dia nggak ngerti, karena Islamnya di sini. Dia nggak tahu itu doa perang Badar untuk ngadepi orang kafir. Dia nggak tahu, dibaca aja. Kalau sampai nomor 2 kalah, ya Allah, aku khawatir tidak akan ada yang menyembahmu. Loh, itu karena apa? Salah copy paste, salah share it. Itu doa perang Badar, bukan doa pilpres. Ketika perang Badar, iya, musuhnya orang kafir. Lah ini dua-duanya muslim. Pak Jokowi muslim, wakilnya Rois Nahdlatul Ulama. Pak Prabowo Islam, wakilnya Pak Sandiaga santri milenial. Top itu. Makanya karena milenial ya, wudunya juga cuma 1 cibo aja. Itu wong milenial. Iyalah, orang milenial kan praktis. Cuy. Lu iya toh, wong milenial. Ora Allahu Akbar. Lah ini milenial, orang belajar agama cepet sampai akhirnya
terlupa kedudukannya sebagai muridnya ulama. Dia lupa itu perang Badar ngadepi wong kafir. 113 orang berangkat menghadapi perang terhadap 3.000 orang. Itu zaman Rasulullah yang ngadepi orang kafir. Lah di Indonesia kok udah kafir? Apa ada orang kafir di Indonesia? Nggak ada. Sampean jangan cari-cari orang kafir di Indonesia, nggak ketemu sampean. Orang kafir itu yang menentang agama Allah. Kalau sudah hidup bersama rukun namanya dhimmi. Lah kalau sudah saling bertanggung jawab dalam sebuah bangsa dan negara namanya ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka para ulama biar kita ini rukun dalam perbedaan, penduduknya dikasih nama ra'iyah atau rakyat. Itu bahasa Rasulullah. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat untuk menyebut penduduknya hanya ulama Indonesia. Nggak ada. Dan rasa gawe-gawe. Makanya kiai-kiai sepuh mana ada yang kufar kafir? Nggak ada. Ya kecuali yang baru-baru itu, yang biasanya disebut ustaz. Ya kan nggak tahu. Lah itu. Jadi kita mesti ngerti, makanya orang harus tahu, oh ini generasi ini, oh ini hanya sih ngerti meng Nahdlatul Ulama, yang hanya menyadari oh kita ini muridnya ulama. Makanya kita ini diajari para ulama dulu ya di Indonesia. Islamnya apa sama? Sama aja, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, tapi manusia wal jamaahnya beda. Makanya kalau sholat kiai dulu itu wal jamaahnya mundur biasanya. Sholat duhur kalau di Jawa setengah 12 itu sholat duhur. Kalau di sini jam berapa? Jam 12 setengah 1. Nah itu sholat duhur. Tapi kiai sadar betul karena wal jamaahnya masih di kebun, biasanya mundur 2 jam. Atau mundur 1 jam, jam 1 jadi setengah 3 atau jam 2. Biasa aja wong sholat itu waktunya panjang. Karena wal jamaahnya harus ditunggu, makanya biasa adzan zuhur jam setengah 3, biasanya jam 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti nggak datang ya ditunggu Robbana ya Robbana. Ya kan gitu macam wal jamaahnya di sini. Masih nggak datang ya tombo hati wong pegel nambani atine dhewe. Kalau masih nggak datang cowapek ya. Diuruki anjang-anjang ya. Jerandal teko, nggak ada masalah, itu muridnya ulama. Karena waktu sholat itu panjang, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, baru 1 rakaat masuk waktu asar. Enggak apa-apa, masih boleh. Karena kepalanya masih di sholat zuhur, biasa aja kok boleh. Talah sampean nggak pernah belajar fikih itu apa? Sampean dari kebun berdua, Pak, mulai Pak, pulang. Kenapa Bu? Waktunya mepet, nanti kita sholat jamaah, ya. Tahu-tahu tiba-tiba kita waduh Pak saya tadi ngompol, tak mandi dulu ya Bapak, sholat dulu nanti saya nyusul, saya makmum. Oh ya, akhirnya bapaknya usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan imaman, padahal makmumnya masih di kamar mandi. Nah, ini di kamar mandi. Tahu-tahu baru dapat 1 rakaat sudah masuk waktu asar, ibunya masih di kamar mandi, belum sholat waktunya habis. Tapi karena tadi sudah janjian, masuk aja usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman, masih boleh karena sudah janjian semenjak sebelum asar. Boleh, tapi jangan dibikin sering-sering ya. Oh, ngono kok angel to sampean. Salat akhirnya kiai terus wong makmum datang. Akhirnya Allahu Akbar. Men gini aja, wong wal jamaahnya ini wal jamaah kampung.
Matanya ini kan belum bisa sholat. Kalau orang kampung kan sholatnya nggak khusyuk. Karena apa? Sinyalnya jauh. Pemancar lokal ketemu pemancar Arab ya beda, wong sinyalnya jauh. Sinyal jauh itu jarang bisa khusyuk. Allahu akbar. Ini wajah tuh wajah. Itu diganggu sinyalnya bakso, rusak sudah. Ana ting 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 bakso. Sinyalnya rusak. Ini orang kita sholat sholli Allahu akbar. Ada gerotak-gerotak, ya Allah, kerupuk kudanan. Allahu akbar. Loh, rukoe bolong. Matanya nggak khusyuk. Makanya jangan ganggu matanya orang yang belum khusyuk. Maka kalau sholat biasa aja, Allahu akbar, biasa. Tapi kalau orang yang nggak ngerti makmumnya, Allahu akbar. Lah ya wong mata bisa melihat kemana-mana, akhirnya makmumnya lah kiaiku ki nyetop apa. Maka kiai walaupun ngerti ada benarnya, ngene ya bener, gini-gini ya Allah ya bener aja boleh. Tapi kiai yang alim ngerti jamaahnya, nggak bisa khusyuk matanya, maka cukup Allahu akbar gitu. Lagi lo ulama, bukannya ulama nggak ngerti hukum, tapi sesuai kadarnya makmum. Lho iki sing kadang wong ora ngerti. Ndak ada kiai Allahu akbar. Oh no. Wong wal jamaah sini kakinya cap salep 8 digerayangi yang jingkat ini. Apakah kiai nggak ngerti kalau gini juga boleh? Boleh, tapi makmumnya tidak pas nek digerayang. Gerayang lemek ngono tok. Tidak berarti itu salah, nggak bener, tapi kiai milihno sing pas buat makmum lho kan ada. Allahu akbar. Wis bocor kepalanya entah kemana. Akhirnya apa? Kiai ngerti makmumnya kalau sholat kepalanya bocor, maka imam di kampung, muridnya para ulama kalau habis sholat dijak nambal bocor, makanya ditambal pakai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang protes, saya baca hadis itu orang kalau zikir zaman Rasulullah diem. Saya juga ngerti. Siapa bilang aku nggak ngerti? Aku ya mau coba hadis. Tahu di zaman Rasul ada yang diem begini. Kenapa? Karena itu sahabat dekat dengan Rasulullah. Ketika berzikir masuk wifi-nya Rasulullah, ditetring mbak Rasulullah. Makanya bisa online wusul kepada Allah wong sama Rasul. Lah kalau kita di sini ikut diem begini, ya turu. Lagi lawal jamaah mudul. Bukannya kiai ini tidak ngerti, tapi disesuaikan dengan jamaah. Soalnya wal jamaah. Terus la ilallah bunyi untuk apa? Agar yang tua-tua ini dengar terus menirukan. Lah nek kiai ini mek ketop-ketop tok ini. Ya sampai bongko sampean ra iso dikir. Lah ini lo ulama harus ngerti persis kebutuhan wal jamaah. Ojo terlalu tinggi mengukur diri karena pangkat kita muridnya ulama. Puasa, apakah puasanya sama? Sama, khaitil abyati khaitil aswadi. Sinar putih dan sinar hitam. Cuman di sini nggak kelihatan karena terhalang pohon. Nek neng Mekah ya kelihatan, padang pasir sini kehalang apa? Sawit, makanya pakai imsak biar denger. Loh itu hebatnya orang Indonesia. Wis lesu sedino isek gelem imsak. Lah, hebat kita itu beragama itu. Setelah itu tahu terus siang-siang, jangan melek. Lah kok gak melek kiai? Udah tidur aja katanya. Kenapa? Puasanya orang Indonesia itu lebih susah dari orang Arab. Orang Arab itu keluar rumah lihat padang pasir. Khusyuk wong padang pasir, sapa sing pengen mangan padang pasir? Lah orang Sungai Lilin keluar rumah lihat jambu, lihat mangga, lihat pempek, pokoknya lihat kapal selam.
Lah ya mesti pengen makan. Mbah timbangannya enggak khusus, udah tidur aja deh. Dalilnya ada Kiai? Ada. Naumuso imin iba datun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur semua murid Kiai itu kalau bulan puasa. Sampai kiainya sepi, Kiai Hadi kesepian, timbangannya sepi. Akhirnya apa? Pergi ke pasar Bu Kapolres. Ngapain? Beli mercon. Wah, akhirnya kalau puasa dar. Lah makanya besok tolong kalau bulan puasa ada mercon gak usah ditangkap. Karena mercon bagi santri Nusantara adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Lah itu indah. Puasa prolognya mercon, sholat prolognya pujian. Haji sama saja, haji orang mana sana. Tapi orang Sungai Lilin kalau haji ngantrinya 26 tahun, capek nunggu itu, berat. Makanya biar lega dikit nempelkan gambar Masjidil Haram, aku besok ke situ kan gitu. Kalau sudah daftar latihan dulu di alun-alun Sungai Lilin. Lapengal makajan, niatnya ikhram beneran, pakai kain ikhram beneran, tapi Ka'bahnya triplek. Lah ini loh wal jamaah yang beda menghasilkan formulasi yang berbeda. Wal jamaahnya Rasulullah apa dituliskan Quran? Enggak. Karena sahabat semua hafal Quran walaupun nggak banyak pada hafal karena turun selama 22 tahun. Tapi begitu sahabat nggak ada, apa Rasul nggak ada, sahabat apa membiarkan Quran nggak ada tulisannya, ditulis akhirnya untuk menghindari hilangnya Al-Quran ditulis. Yang nulis siapa? Sayyidina Umar melalui mushaf yang disisakan pada Zaid bin Sabit, akhirnya ditulis. Sahabat ditinggal Rasulullah nulis, sahabat ninggal tabiin, Qurannya sahabat gak bisa dibaca karena terlalu pinter, lungkek-lungkek koyo cacing, maka dikasih titik, yang kasih titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriyah, 20 berapa itu, 24 tahun 25 tahun habis Rasulullah gak ada baru dikasih titik. Setelah dikasih titik, tabiin meninggal. Tabiin ngajar bawahnya, diajari, nggak bisa titik toh, akhirnya diharokati fathah kasroh dhammah. Yang kasih syakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Disebar lagi, Quran nggak bisa dibaca karena orang yang baca semakin banyak. Andalusia wadduha, keluarnya wadduhe. Orang Turki mustaqim gitu. Orang Padang lekenui. Orang Palembang sirotol. Orang Sunda alladzina. Orang Jawa alhamdu alkamdu. Wong punyanya hono coroko ya hayu ya qayyum ya kayu ku ya kayum. Al-Fatihah. Rabbil alamin, Rabbil ngalaminmu punyanya monggo botongo. Orang Bali sirotol ladzina namta kedung. Loh, akhirnya dunia menghadapi gejolak, baca Quran yang berbeda. Akhirnya dibikinkanlah sebuah ilmu model baru, penelitian di Kufah, Makkah, Madinah, yang meneliti namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Penelitiannya dibukukan dalam kitab At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Loh, wal jamaahnya beda. Makanya kita ini kadang orang-orang akhir-akhir ini lupa bahwa kita ini pangkat muridnya ulama. Muridnya ulama ini sholatnya bolong-bolong. Makanya ulama ngerti kalau tarweh dipilihkan yang 20 bukan yang 8. Nggak usah ribut dalilnya apa. Ya dalilnya ya 20 yang aman. Nah kok aman? Ya jelas aman 20 daripada 8. Kalau nanti di akhirat yang benar 8, yang 20 masih punya sisa 12. Nah kalau di akhirat yang benar 20, yang kurang 8 cari di mana? Yang kurang 12 cari di mana? Lu gampang. Mula wong nek melu NU ya aman. Nah, makanya kalau sampean dadi wong bodoh aja melu sak liyane NU. Melu selain NU tambah bodoh sampean.
Lah iki lho aja pinter-pinter, sampean aja nyontoh wong pinter-pinter. Wong pinter-pinter itu wong wis sing atine wis tekan Gusti Allah, dikir meneng ngene mesti nyampe. Sampean nek turu melu sing gedek gedek udah gitu aja. Kan ada orang pinter kan yang diem begini tinggal ini hatinya sampai kepada Allah. Sampean coba ngukur diri. Sampean kalau zikir diem gini kira-kira sampai mana hatinya? Tidur apa kemana? Lah kalau tidur melu NU diajari gedek gedek. Jangan nyontoh orang yang merasa pinter yang pasti tahu ketika ditanya oleh Allah lewat malaikat mungkar nakir mesti bisa jawab. Profesor-profesor yang pinter-pinter, kita ini orang kampung ditakoni SIM karo polisi wis ra iso jawab apa meneh ditakoni malaikat. Maka ikutlah yang ajarannya diulang talqin. Marabbuka Allah. Lah makanya sebab apa perintah cari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai liang lahat. Nah orang mati itu masih di liang lahat, maka diajari marabbuka. Nggak usah tanya tahu apa enggak, ya enggak tahu. Nyampe apa enggak, ya enggak tahu. Yang tahu siapa? Yang mati itu. Kamu pengen ngerti? Mati yo. Udah angel. Nah ini loh cara beragamanya orang NU aman. Sampean ketemu Rasul? Ya enggak, ketemu nih kiai. Makanya enak kalau orang ketemu Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya bisa. Mau gulai apa mie ayam ya Rasul? Kita ketemu aja enggak, mimpi aja sampai diwirid rametu-metu. Loh makanya agar kita kenal Rasulullah, para kiai mengajarkan sholawatan. Kalau perintah Allah itu sholawat, itu perintah Allah. Tapi kita ini menjalankan sholawat namanya sholawatan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat. Tapi kalau kita pakai sholawat namanya sholawatan. Sebab orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya kerudung kalau belum dipakai, kalau dipakai kerudungan, sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Ya toh? Nah makanya sholawat kalau belum dipakai, kalau dipakai sholawatan. Orang mati suruh mendoakan pakai bacaan Quran banyak nek kabeh diwaca sampean ra lunga kepegelen. Makanya dibaca yang pendek namanya Yasin. Berhubung Yasin dipakai namanya Yasinan. Orang dibacakan tahlil. Kalau tahlil la ilaha illallah, karena sudah dipakai maka namanya tahlilan. Jadi tahlilan itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Bukan halala yuhallilu tahlilan. Makanya orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya sholawat kalau dipakai sholawatan, tahlil kalau dipakai tahlilan, yasin kalau dipakai yasinan. Makanya kalau ada orang punya tahlil gak mau tahlilan, sama saja punya katok gak mau katokan. Bahasa Indonesia. Jadi tidak usah ribet. Makanya mana dalilnya tahlilan dalam Quran? Ya nggak ada. Wong itu bahasa Indonesia kok. Berarti kamu bid'ah? Ya nggak begitu. Allah itu nggak nurunkan nasi. Allah itu nurunkan gabah padi agar bisa dimakan. Bikin gilingan ya dipanen ya diapa, sampai bikin panci, sampai dimasak, sampai bikin rice cooker. Itu semua demi apa? Makan nasi. Itu bid'ah semua. Sampean nggak mau bid'ah dalam urusan nasi, dadi manu emprit totol lek plung wis rampung. Ya, nah itu makanya kita diajari di kampung-kampung supaya kenal Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Lah iku wong desa. Asli wong desa ngono tahun gajah. Nah kalau yang muda-muda yang napasnya masih bagus ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban
marhaban. Saini Allah marhaban, marhaban. Yang tua-tua napasnya pendek, Allah ya Nabi, salam alaika. Jadi ulama, kalau enggak ulama nggak bisa. Yang senengannya dangdut, ya dangdutan orang Indonesia. Ya Rasulullah, salamun alaik, dadadeng, ya Rafi'ah. Lah santri asli. Anta fatayaji. Ya Uhailal Jud, duhai senangnya pengantin baru, deng. Iku santri sing senengane India. Ya Rasulullah, salamun alaik. Nyantal niwantaraji adfatayaji oratal hilal ju nakhnu jiranum haramil ikhza na'riful batha sabal bay tumhi ho mat harun tumhi ho. Lu India lo itu dapat yang seneng lagu Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, anglia numpak. Wis lu. Ini kalau nggak muridnya ulama mana ada kayak gitu. Lah iki lho muridnya NU. Lah itu. Tuh, ini serban. Oh kita serban kita kira hilang. Lah itu hanya muridnya ulama. Itu yang bisa ngajari itu hanya ulama. Yang bukan ulama nggak bisa pasti ayo. Makanya yang lagi putus cinta, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah. Yen arep cerita karo sapa Jawa, wong Palembang ada lagunya Dirut. Apa lagu Dirut? Nak pergi ke kalangan cari endung muda gitu. Yang Sunda ya bisa. Ya Rasulullah salam salamun, ya Rafi'a syaniban adfataya jiratal, ya uhailal ju es lilin ma cece. Udah ini kan. Lu makanya akhirnya sholawat ketika dipakai menjadi sholawatan mampu menghantarkan orang yang jauh punya cinta pada Rasulullah. Lahirlah mahabbah, lahirlah cinta. Makanya begitu Habib Syekh sholawatan, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad. Gok ya Hanana.
Lah ya saya nggak bisa nirukan gogok-gogoknya, itu yang susah. Kalau depannya taruhan, bagusan saya. Depannya wis iso dicek nganggo sound system pakai manapun, bagus kula. Tapi pas gogok-goke ra iso kula. Itu yang. Loh, ini sholawat model baru, Simtud Duror namanya. Orang Indonesia nggak terlalu mengerti. Tapi kenapa kalau beliau-beliau sholawatan hadir semua? Karena mahabbahnya sudah dibangun oleh para kiai di kampung lewat Nahdlatul Ulama. Gak dibangun dan nggak ngerti, makanya datang. Tapi karena nggak ngerti, akhirnya ya hanana. Coba kalau ngerti pasti ya hanana. Ya orang ngerti gendera ya hanana. Ono gendera Sleng ya munggah, gendera Iwan Fals ya munggah, naik semua. Kiai, moga-moga panjenengan jatahnya di atas, menemani saya. Enggak, calon DPD. Mana tadi yang DPD yang satu? Oh sudah pulang. Wah diganti yang datang. Oh nggih. Wes barokah insyaallah. Iya nih hijau ini biasanya NU. Soalnya kalau dulu kan yang lain biru, sekarang hijau semua. Makanya jangan ala-ala NU, ketularan sampean. Iya, yang dulu ala-ala Sayyidina tidak boleh, sekarang mau pakai Sayyidina. Maka lama-lama semua orang akan jadi NU pada waktunya. Wis percaya kula. Sungkan-sungkan era NU niku. Sayyidina tidak boleh, sekarang pakai tapi belum Sayyidina karena masih izin. Baginda, Nabiyina, Rasulina. Tumpeng musyrik, sekarang mau juga tapi nasi kotak. Ingkung haram, tapi pakai potongan-potongan ayam, pakai pikwing, pakai suwiwi. Suwo haram, ternyata mau kalau bahasanya ruqyah. Sampai mawon, ilaruhi nggak nyampe. Apa itu? Akhirnya sekarang mau, semoga arwahnya. Kemarin saya dibilang, apa itu orang NU? Masa Fatihah seluruh dunia dibagi? Fatihah satu kok dibagi orang sedunia? Nggak nyampe. Ah kamu orang kuno. Kalau orang milenial tahu, syuting tinjunya Mike Tyson cuma disyuting satu orang. Naikkan ke satelit, dibagi seluruh dunia. Sama bagiannya, namanya siaran langsung. Masa tinju aja bisa dibagi siaran langsung, Fatihah gak bisa? Pasti orang ini gak punya TV. Gak ngerti orang-orang ini, udah tahu tuh makanya aku tadi NU kabeh. Alat musik dulu wah haram, sekarang mau pakai mulut. Namanya nasyid. Makanya kalau sekarang ada orang mengatakan mari kita kembali pada Quran dan Sunnah, aku guyu tok. Ya kamu yang harus kembali. Wong aku belum pernah kemana-mana. Aku masih seperti yang dulu. Kita pakai saiki wis to ngandel kula melu-melu wis to ya sapa. Dari dulu. Apa selamat Natal haram? Haram apa? Natal haram tapi anakmu golek diskon Natal ke mall. Rokok haram, kata Kiai ora. Begitu sekarang udah mulai malu karena rokok itu penyumbang 174 triliun masuk APBN. APBN kemasukan 174 triliun rokok. Kalau rokoknya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Wis toh. Melu NU, kenapa sampean kok nggak ngerokok? Kalau ngerokok pusing Kiai, makruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau nggak ngerokok malah pusing Kiai, wajib. NU tenang, oh ini NU tenang. Pancasila haram, produk kafir, tapi pakai uang Indonesia. Seluruh uang setempelnya Pancasila. Itu siapa ini bendera Rasulullah, ini bendera tauhid. Kata siapa? Itu bendera Hizbut Tahrir, bukan bendera tauhid.
Loh iya, kalau kamu anti bendera la ilaha illallah, kamu anti la ilaha illallah. Kata siapa? Saya setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Anti benderamu jangan kamu samakan anti la ilaha illallah. Saya anti bendera palu aritnya PKI. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, nukang pakai palu. Ngandani tadi NU mesti. Meng durung. Sik sungkan. Anjing halal. Tak suruh udah, kalau kamu yakin anjingmu halal, nanti kalau waktunya Idul Kurban beli yang paling besar bawa ke masjid. Nanti kalau sudah halal pasti ada yang mau motong. Ternyata nggak berani juga ke masjid. Dan anjing masih banyak. Kenapa? Karena mereka baru sedikit. Coba kalau yang menghalalkan anjing itu Kiai NU, 2 hari nggak ada anjing, udah habis. NU itu punya cara yang semakin lama semakin orang tahu. Kiroah dulu, kiroah bid'ah. Sekarang semua ikut kiroah. Ziarah kubur musyrik, sekarang pada ziarah tapi masih diem gini, wong ora ngerti carane. Ketop bener. Ya, istilah pokoknya melu NU. Nah itu makanya NU itu selalu punya jalan agar Islam yang dari Arab sana yang jauh bisa dimengerti oleh orang Indonesia. Lah itu loh makanya ya dibikin sholawatan yang paling yang saya nggak bisa nyuntuh yang kokoknya itu. Makanya Gus Dur walaupun ahli syair ketika bikin sholawatan lagunya dangdut. Astagfirullah, astagfirullah. Itu dangdut itu coba. Tuhan pengasih lagi penyayang tapi pilih kasih tak pandang sayang. Dangdut yang nyanyi Ida Laila, judulnya Perintah Ilahi, yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir. Makanya lagunya bagus, wong yang ngarang kiai. Nah sekarang yang ngarang lagu wong kucluk kabeh. Di mana? Kemana? Ino lagu takok. Nganti Ayu Ting Ting bojone ilang ra krasa. Denger yen ana lagu ya ora ana suarane mek bokong tok. Lagune Inul. Ku sampai kiai-kiai goyang setan, goyang iblis. Malah goyang setan tenan itu penuh syahwat. Ya nggak apa-apa, cuman Gus Dur tok, nggak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Lah saya dipanggil sama Kiai Fuad Hasyim, Gus bawa Gus Dur ke Cirebon, kita adili di sini. Ya saya akan ngomong sama Gus Dur, Gus ditimbali kiai-kiai di Cirebon. Untuk apa? Diadili karena Gus Dur bilang goyang Inul nggak apa-apa. Mari. Dateng Gus Dur, diadili di Bunten. Gus, Anda mengatakan goyang Inul nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi Gus kalau sudah goyang ya Allah pantatnya kiri kanan katok itu ngeplek ngene lho Gus, penuh syahwat kok nggak apa-apa, bagaimana Gus Dur itu? Jawabnya Gus Dur sambil senyum, apa sampean lupa kalau saya nggak lihat? Nah ini loh, enak, tidak usah susah. Loh makanya kita ini bisa menjadi orang yang bisa cinta sama Rasul. Kambingnya diminta ya boleh, sapinya kadang dipakai apa aja boleh, wah kita seneng Rasul. Tapi orang yang pernah sholawatan pasti bingung. Ngopo to wong NU nek sholawatan kok gendera ini. Ya nah. Wah itu berlebihan itu. Gulu, bahkan musyrik orang sholawatan kok begitu. Nah inilah tandanya orang ngerti sholawat tapi tidak pernah sholawatan. Akhirnya tahu sholawat tidak sampai tumbuh cinta. Nah bagi orang yang jatuh cinta ya biasa aja, joget biasa, nggak usah berlebihan lah. Orang kalau cinta itu lihat pacar dari jauh, yes, biasa. Banyak ya biasa. Kalimat cinta dari dulu berlebihan, nggak usah diolok-olok. Orang cinta itu kalimatnya pasti berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Kan sama dengan anta syamsun, anta badrun.
Kalimat cinta kok dibahas pakai ilmu fikih ya sampai kiamat ya ora gathuk. Kalimat cinta itu nggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Sampean bahas kalimat cinta itu ya gelut sampean. Anak durhaka ndasmu sakmono gedene balik ke rahim ibu. Lo yang nggak bisa dibahas itu kalimat mahabbah, Dul. Loh, apa ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Nabi Muhammad sampaikan hajatku. Loh lah iya. Nggak bisa Nabi Muhammad menyampaikan hajat lah. Kalimat mahabbah itu kalimat mahabbahnya Syekh Busyiri. Kalau seluruh kalimat cinta mbok pakai ilmu fikih rusak, Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah iku nek cara fikih ya musyrik, mosok ndak ketemu sehari aja mati. Makanya belajar ilmu mahabbah sama ilmu fikih. Loh itu. Pacari mati rumah irama, musyrik kalimatnya. Ku tahu rumus dunia, musyrik itu. Kamu memang Allah tahu rumus dunia rumah, enggak ada habisnya. Cinta itu berlebihan, pacar hilang, nggak mau SMS, tanya langsung ke Allah. Padahal SMS juga bisa, tapi langsung bertanya kepada Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang takut Gusti Allah lagi lho. Makanya ilmu nih betul. Lo Quran karo fikih itu lo kalau tidak dikasih ilmu konslet. Latal bisul haqqo bil batil. Imam Syafi'i bikin hujjah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubihul makhdurat. Apa ndak konslet coba. Tasawuf sama Quran iso konslet. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lah kok iso hikam itu dibuka dengan min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Konslet. Makanya orang kalau nggak ngerti bahasa cinta diamlah, nggak usah cerewet. Robi'ah al-Adawiyah jatuh cintanya nggak tanggung-tanggung kepada Allah. Kalimatnya susah dipahami. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku nggak butuh, berikan sama musuh-musuhmu saja. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga nggak butuh, berikan kekasih-kekasihmu aja. Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu engkau ya Allah, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampean? Irawani wong sampean Rabbana atina fid dunya hasanah ya kelas siji. Makanya kalau sudah berbicara cinta, yang paling bagus menggambarkan cinta ini kunamine Ibnu Katsir dalam kitab Qissatul Anbiya. Manu emprit jatuh cinta. Tahu manu emprit? Burung pipit itu lah. Jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Dek emprit. Apa Mas emprit? I love you. Pret. Begitu dijawab pret sama emprit perempuan, emprit laki-laki naik darah dempret. Jangan kau sepelekan cintaku. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku porak-porandakan kerajaan ini. Ku hancur leburkan, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Manu emprit yang segini, semboyannya sebegitu gede. Nabi Sulaiman senyum toh, ala prit lambemu. Tiba-tiba burung emprit, ya Sulaiman jangan begitu, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Bahasa cinta itu hanya yang mengerti hanya NU. Nek ra NU ora ngerti, makanya wong nek suwe-suwe ra melu NU, ora patek paham NU, ora tambah pinter, tambah peko tak kan di sampeyan. Kenapa? Karena NU ini mampu mengajarkan orang yang paling bawah. Makanya jangan kaget NU lama-lama tambah besar karena penumpangnya macam-macam.
macam sing iso nrimo sapa nek gak NU wong ulama iku ngerti di bawah-bawah paling bawah umat iku macam hanya ulama yang ngerti sing neng kene iki macam-macam ana sing senengane lagi setahun pisan riyaya ana ning kene ada yang senengannya baru seminggu sekali Jumatan ada di sini wong ini muridnya ulama ada yang habis sholat bandar dadu ada di sini toh macem-macem makanya NU itu mong-mongannya macem-macem yang seneng ake ono yang suka keris ada iya yang suka jawel bokong ada NU lengkap udah usah itu muridnya ulama bawa ke dalam agama Allah naikkan kepada pengertian muridnya ulama makanya NU gede makanya sopir NU jangan kerasa gerusu sampean pelan, tenang, ya tenang, kalem. Penumpangnya macam-macam, makanya jalan NU itu agak lambat karena truk tronton. Yang lain, cepet-cepet, wong penumpangnya sedikit, yang naik jenggoten tok, itu kan nggak banyak. Begitu nggak cingkrang suruh turun, tahlilan turun, makanya penumpangnya sedikit larinya kenceng tapi nabrakan. Weng bruk nabrak sapi, bruk nabrakan. Nah makanya semua sekarang sedang bikin wadah-wadah baru untuk apa? Ini loh, wadah-wadah baru untuk mengambil kepentingan jangka pendek. Dari mana? Dari apa yang disebut bangsa dan negara. Lah gawe blumbang ra ono isine. Wong lagi teko anyar. Itu makanya obo-obo belumbangi tonggone belumbangi tele-tele seret pindah makanya sampean kafir bid'ah musyrik supaya nopo sampean tele-tele ngene nanti kalau sudah gini-gini pindah belumbang gitu tok intine makanya sabar dan waspada sing biasa obo-obo belumbang neng ndi saiki neng kono ngabeh sing ngafirno sholawatan neng kono yang alo-alo tahlil di sana, yang mengharamkan Pancasila di sana karena engkau di sana, aku di sini. Lho ngono lho. Hizbut Tahrir melu sapa? Melu kono. Ayo, Wahabi melu sapa? Melu kono. MTA melu kono. Mulane NU di biasa aja. Mulane kula niku tak contot aja. Ayo aja melu sapa-sapa. Wong sing alok-alok anu melu kono kabeh, melu Jokowi Kiai Ma'ruf. Amin. Aja. Ora angel-angel aku dudu jurkam kok. Saya juga bukan anggota KPU. Aku juga bukan tim sukses. Aku ngomong umat, yo bisa saja. Trayeke beda sampean. Mula wis bener sampean melu 01 wis bener. Nung sing alok-alok ning kono kabeh kok. Kiai NU apa gendera la ilaha illallah. Lha kene wis gendera tau la ilaha illallah ket biyen ning nggo nutupi wong mati. Tidak usah. Tenang awan. Kenapa Kiai Ma'ruf kok sampai turun sendiri? Ngapa kok medun dhewe Kiai Ma'ruf? Biar tidak ada dusta di antara kita. Iya nek isik kelasé Cak Muhaimin, Gus Romi, isik kelas isik khilaf kelas kula maju wapres niku isik takok iku melok sapa to. Tapi nek Rois Am sudah maju artinya komando tertinggi sudah diambil alih oleh Kiai Ma'ruf Amin. Kepada siapa kita akan berkhidmah? Inilah ujian Nahdlatul Ulama. Masih polisi, ya ora seneng no polisi dikafir-kafirno bedino. Masih tentara, ya dikafir-kafirno. Lah sampean sing ngafir-ngafirno ning kono mau sampean melu kono. Lho iya ta? Rawani jawab sampean. Ora ana sing rekam. Lha kula blablahan awon wis. NU kenapa saya sampai jauh-jauh ke sini nglumpuhi? Bukan apa-apa, aku saking pegel. Tahlilku dilokno. Masjidku dilokno. Apa aja diolok-olok, beduk diolok-olok. Ndongakno wong mati diolok-olok. Lah kok iso bejo?
ngelumpuk neng kono kabeh karena engkau di sana, aku di sini. Ya ngono ta. Ya, lu tepuk tangan sing banter. Iki dudu apa-apa, Dul. Ini bukan masalah Pak Jokowi, Pak Prabowo, tapi ning sing duduli aku itik-itik aku ning kono kabeh. Ya wis, dep-depan kita gelut ayo. Ning aja gelut ya wong iki sesuk berakhir ning coblosane kok repot. Tak coblos matamu. Gambare maksude ngono. Bu nggih. Sampeyan ndek tumpeng sing alok-alok tumpeng sapa? Ayo, ya ning kono, melu kono. Hah? Ya. Gawe tumpeng dilokno, wong mangan-mangane dhewe, sego-segone dhewe. Lah ini loh. Jadi ini yang terpenting. Duh, kula nek arep omong ngene. Lah untuk apa ini? Untuk apa sih kita seperti ini? Ya karena apa? Kita ini diwarisi bangsa dan negara. Sampean wis ngrungu mau sing diwaca mau nggih. Sholawat asghil itu sampean ngerti. Kenapa Islam kok bisa sampai ke Indonesia? Ya gara-gara sholawat asghil niku. Niku sholawatipun Sayyid Ja'far Shadiq, putranipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Bahwa di Arab waktu niku perang berkecamuk habis-habisan sampai putune Nabi dibunuh pada tanggal 10 Asyura. Dipateni. Makanya bulan Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin di dunia. Makanya wong Jawa menyebut bulan Asyura, wong Indonesia menyebutnya bulan Suro. Jikuk buntute tok. Nek Asyura ana kedawan wong Indonesia. Mula jenenge cuman bulan Suro. Muhammad ya mat ngono tok. Ja'akowiyun Jokowi ngono tok ya. Wong Jawa Ja'anurun Janur. Zainal Arifin Ipin, Zainal Abidin Bidin. Ini wong Jawa. Makanya ada, kula tahu ketekan santri tak takone. Dari mana kamu? Dari Sungai Lilin, Kiai. Namamu siapa? Mat Ali, Kiai. Nah iki Mat Karim, Kiai. Wow, jangan Mat tok. Mat itu dari Muhammad. Kamu Muhammad Ali, kamu Muhammad Karim. Oh, terima kasih Kiai, saya baru tahu kalau Mat itu dari Muhammad. Berarti saya Muhammad Ali, iya Mat itu Muhammad. Oh ya. Lah, rumahmu mana? Sungai Lilin ya. Di sebelah mana? Itu belakangnya Muhammad Drosah ya. Ya nek madrasah ya madrasah ngono wae ora usah dadak Muhammad Drosah. Dah ini gila. Ini ya. Lah ribut di sana, makanya di bulan Asyura atau bulan Suro orang Indonesia biasanya tidak mantu, tidak nikahkan anak. Di Semenanjung Sumatera ada tabui. Untuk apa? Mengenang peristiwa Asyura. Yang di kampung-kampung bulan Suro biasanya santunan anak ya. Ya, tapi itu untuk mengingat bahwa kita itu Islam yang asli datang dari sana. Buktinya apa? Masih ada peringatan itu. Lah terus ada yang mengatakan, wah itu orang Indonesia tahayul, terutama orang dari Jawa tahayul karena Nyi Roro Kidul mantu. Oh goblok orang. Itu yang ngarang cerita itu namanya Ngabdullah. Ngabdullah itu santri miskin, orang bakaran pati, nggak tahan miskin ikut Belanda. Ono wong pati. Oh pati, oh yu pati ki. Ikut Belanda, akhirnya bergelar Kiai Tunggul Wulung, nulis 2 serat yang sangat berbahaya. Apa? Serat Darmo Gandul Gatolo Loco sama serat Sabdo Palon Noyo Genggong. Ini 2 serat purno, yang satu purno, yang satu pengkaburan sejarah. Cuman karena saking bagusnya karya sastra itu, ada yang menganggap ini sastra beneran. Mojopahit nagih janji yang akhirnya menghasilkan aliran kebatinan, aliran kepercayaan kejawen di tanah Indonesia. So kapan-kapan ngaji bab itu tak buka situ-situ sampean cek roh. Cek gak tambah kucluk. Ya, ono kitabe, tak gawakno sesuk kitabe. Oh, kan? Wis sing bijing mleh niku. Yen tak jelasno sitok-sitok. Ya itulah, ya. Amma ba'du. Lah ini baru mukaddimah saya.
Loh saya belum mulai ngaji. Lah belum, wong ini baru. Harla NU aja belum, khol belum, ini lagi mendudukkan persoalan kita sebagai muridnya ulama. Saya belum berbicara nahdoh, belum berbicara gerakan. Saya baru berbicara tentang standar muridnya ulama. Ini baru muqaddimah. Loh ini belum mulai ngaji saya. Loh kiai itu kalau ngaji muqaddimah selesai amma ba'du. Saya tadi udah amma ba'du belum? Dereng mau pancen lagi muqaddimah. Jadi tenang ya. Belanda masih jauh. Ini jam pira tadi? Jam 5. Lu jamku bener kok ini, jam 16.40. Wis sholat asar belum? Oh, waktu ini panjang. Senjata makan tuan. Lah itu makanya ya Allah, kita ini alhamdulillah. Ya, jadi Islam ini mengalir dari sana. Makanya orang kalau jadi muridnya ulama ini enggak gumunan. Lihat jenggot, enggak ribut, enggak. Karena apa? Tahu siroh ini jadi muridnya ulama, enggak akan ngelompat ke atas. Itu urusan jenggot itu urusan di zaman sahabat. Jadi panjenengan pengen ngerti pabakan jenggot itu terjadi ribut di zaman sahabat. Di mana? Di Madinah misalnya. Kenapa kiai kok nggak terlalu ribut? Ya biasa aja, karena tahu urusan jenggot itu urusan Madinah. Makkah nggak ribut karena di Makkah masih monoton masyarakatnya. Tapi begitu masuk Madinah ketemu kampung di mana ujungnya jalur sutra, pusat perdagangan terbesar di tanah Arab itu di Yasrib atau Madinah. Lah begitu sahabat Ansor, sahabat Muhajirin jadi satu, Muhajirin pergi dagang. Begitu didagang di pasar ketemu orang, loh kok ada orang jenggotnya cuma 2 sebelah kini, sini apa kumisnya sini, jenggotnya sini, bilangnya haya. Ya Rasul, saya ketemu orang di pasar, orangnya aneh kayak orang Palembang. Kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Tapi bagus perdagangannya. Oh itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Besoknya lagi ketemu sama pedagang, ya Rasul. Ada pedagang ya Rasul, culas ya Rasul. Nah terus belum ditawar, ada yang katanya ada yang nawar. Dagangan jelek dibilang bagus, oh itu Yahudi. Kamu kalau pengen tahu Yahudi gampang, orang tua rambutnya hitam, giginya utuh, jenggotnya tidak ada, itu Yahudi. Kok gitu ya Rasul? Ya itu dulu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempeling. Pewak gitu kepalanya pecah. Lu sampean baca tafsir Ibnu Katsir, ada pak kepalanya pecah, tapi karena malaikat ya celing balik lagi. Ya Allah, itu siapa ya Allah? Mau tak cabut nyawanya kok aku malah ditempiling. Oh itu Musa, jangan macam-macam itu. Aku aja ditantang dulu. Ilmumu apa sudah habis ya Allah? Oh masih, tak kasih Khidir sana, cari Khidir, dia gagal. Makanya besok kalau datang ke dia yang sopan, oh iya ya Allah, datang ya Musa, assalamualaikum, salam, apa mau tak tempeling lagi? Enggak, nyawamu sudah expired, waktunya tak cabut. Ya sudah, apa sih cirinya kamu itu kok bilang yang bagus? Malaikat yang lain yang ngasih kabar rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu semerawut. Oh ya sudah, kalau cabut. Orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut nyawanya karena rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semerawut. Akhirnya mereka punya tradisi nyukur jenggot, memperbaiki gigi, nyemir rambut supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Dan itu terjadi sampai zaman Rasulullah. Makanya ketika kita berbicara tentang lihyah, bab jenggot, itu ada kalimat untuk menyelisihi orang Yahudi. Makanya orang Yahudi kemudian punya kebiasaan nyukur jenggot, bahkan alis dicukur kalau mati. Terus dipakai baju orang
hidup supaya malaikat kalau datang oh masih tidur. Kalaupun gundul oh bayi. Karena begitu digundul semua dikira bayi diserahkan sama malaikat Ridwan. Ya Ridwan ada bayi mati. Bukan ini bukan bayi ini digundul. Bayi wong nggak ada bulunya kok. Enggak ini digundul saya pengalaman ngadepi orang Yahudi begini. Dan saya punya caranya kok untuk ngetes mereka bayi apa bukan. Caranya gimana? Oh gampang kalau saya bidadariku banyak. Bidadari turun nggak usah pakai baju. Akhirnya cuing, nah kan bukan bayi. Loh, kayak gini ada dalam kitabnya Bani Israil. Makanya tafsir Israiliyat itu tidak boleh untuk menerjemahkan Quran itu ada, sampai aja nggak pernah ditunjukin, nggak seru. Loh, malah orang Yahudi itu punya tafsir sesukanya. Kenapa perempuan begini, laki-laki begini? Dalam tafsirnya orang Yahudi gara-gara buah khuldi buahnya 6 diambil semua sama Nabi Adam, dibagi 3 sama istrinya. Siti Hawa mau buka gak bisa, maka dipecah sama Nabi Adam. Begitu dipecah mau dimakan ketahuan Allah. Saking takutnya sembunyikan di sini, maka jadinya pecah itu. Yang 2 disembunyikan kiri dan ini dikempit ini, makanya di sini 2 di bawah pecah. Itu kan Bani Israil. Yang punya laki-laki Nabi Adam 1 ditelen karena kegedean nyantol di sini. Nah yang 2 dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan sini. Itu ada dalam tafsirnya Bani Israil. Makanya tafsir Israiliyat itu dilarang. Loh, karena itulah maka para ulama gak ribut masalah jenggot. Lah kenapa sekarang ribut jenggot? Gara-gara Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok. Kenapa seorang Kiai Said sampai bikin statement seperti itu? Itu gara-gara di Jawa ada muncul orang-orang yang mengatakan Wali Songo itu nggak ada. Namanya Zainal Abidin, namanya Badrus Salam, sak rombongannya Wali Songo fiktif, tidak ada. Lah orang semua yang mengatakan Wali Songo nggak ada itu jenggotnya panjang. Akhirnya sama Kiai Said diolok-olok, orang kalau jenggotnya panjang goblok. Akhirnya orang itu balas ke Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, oh sekarang ada dan berjenggot. Itu aja asalnya. Jadi orang kalau nggak ngerti itu, kenapa ada istilah isbal, potong apa jubah? Gara-gara di Madinah ada orang Romawi. Romawi itu kalau jual jubahnya panjang, terus kemudian apa? Ininya metuntung, sininya pakai korset. Kalau pakai begini orang jubah Romawi, yang bawah belakang dibawakan orang. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi sombong begini, maka Rasulullah menyuruh motong jubah seperti itu biar tidak sombong, atau khoila atau khuyala, biar nggak sombong. Lo makanya kiai-kiai nggak pernah ribut masalah itu. Lo termasuk setelah itu Rasulullah selesai berdakwah di Madinah, ada yang keluar ke negeri paling ekstrim, yang pinter-pinter namanya Persia. Yang pergi ke sana siapa? Sayyidina Ali untuk ngadepi wong Persia yang pinter-pinter. Di sana ketemu Raja Rustum. Raja Rustum itu raja Persia. Tapi karena saking pinternya Sayyidina Ali, Raja Rustum masuk Islam, ngambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Makanya setelah orang Majusi masuk Islam tidak lagi menyembah api, karena Majusi menyembah api. Lah api Majusi itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Semua kaum muslimin dunia lihat orang Persia punya Manaro kok bagus, maka semua berlomba-lomba bangun Manaro. Sampai Palembang namanya menara, sampai Jawa namanya menoro. Itu dari Majusi ya dul. Ini kan harus ngerti orang kalau kayak begini. Lah konflik berkepanjangan, maka kemudian menjauh. Begitu menjauh, kemudian Sayyidina Husain terbunuh, punya anak namanya Sayyid Ali Zainal
Abidin. Makanya orang Persia itu begitu cinta sama Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali itu keluarga, masih besan Sayyidina Ali, masih besan Raja Rustum. Loh ini loh. Makanya kalau hati Syiah itu hati-hati, ini wong koclok aja sebenarnya. Oh, itu waspada, Indonesia akan bahaya Syiah. Indonesia bahaya Syiah apa? Di Persia, di Iran itu nggak ada orang namanya Yazid. Di Indonesia ada kiai namanya Ali, anaknya namanya Yazid. Biasa aja di Indonesia, nggak usah ribet jamian. Waspada Syiah, ada lagu Umi, lagunya Haddad Alwi. Di Indonesia yang lebih parah ada Indung-indung. Tuh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembayang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah, kenapa? Coba pakai nama Tulkiyem itu nggak masalah kok. Ini Indonesia. Lah itulah maka situasi itu lahirlah Sayyid Ali Zainal Abidin, punya anak Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir ini sekti orangnya hebat itu. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq, tambah runyam di sana. Maka Sayyid Ja'far Shadiq pengen keluar dari Arab, lahirlah sholawat asghil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhrijna min bain, keluarkan aku dari situasi ini lewat kakek ya Rasulullah. Keluar, punya anak Sayyid Ali Uraidi menjauh, punya anak namanya Sayyid Muhammad tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Isa tambah jauh, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya anak tambah jauh namanya Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, punya anak namanya Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat, punya anak namanya Sayyid Alawi Amil Faqih tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campah, punya anak namanya Sayyid Muhammad sampai Pase, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke tanah Nusantara, orang menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Punya anak namanya Ibrahim Asmoro Kondi, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Sunan Ampel mengembangkan Islam di sana. Punya murid Aryo Abdillah pindah ke Palembang, dikenal dengan nama Aryo Damar, makan menjadi pedamaran, mengembangkan Islam di Palembang dan sekitarnya. Punya murid Sunan Ampel namanya Datuk Ribandang, mengembangkan Islam di Sulawesi. Sunan Ampel punya murid satu lagi Khatib Dayan, pindah Kalimantan, membangun kerajaan Banjar. Setelah itu semua jadi kan gitu. Nah itulah makanya kemudian para wali ketika masuk ke negeri Hindu punya cara tersendiri. Islam ini masuk ke negeri yang kuat, bukan negeri yang bodoh. Kita negeri besar. Cirinya apa? Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Orang Eropa punya orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Tapi orang Indonesia punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsa mudul kok terus elek-elek terus, itu gimana sih? Akhirnya para wali mengembangkan, karena sistem di sini raja hamba kawula Gusti, agar hidup bersama masuklah istilah musyarakah yang akhirnya dikenal menjadi bahasa masyarakat. Masyarakat ini hidup bersama. Nah kalau sudah jadi musyarakah harus saling bertanggung jawab, maka hilangnya raja hamba diganti dengan kalimat ra'iyah atau rakyat. Setelah ra'iyah berkumpul masuklah kalimat wasyawirhum fil amri, maka berkumpulnya ra'iyah disebut musyawarah. Setelah musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka kemudian duduk bersama dalam musyawarah, tempatnya namanya
majelis. Kalau mau ngangkat pemimpin standarnya wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Karena yang bangun ini semua adalah para wali, maka kawasan ini disebut wilayah. Makanya kita ditinggali Islam, kita pertahankan sampai mati. Wilayah berubah menjadi NKRI harga mati. Pengen roh wilayah dul. Makanya kalau mau cari negara paling Islam di dunia, carilah ke Indonesia. Cuman yang baru-baru datang nggak ngerti. Ya, lah kita ini akhirnya mampu dengan bahasa itu mempertemukan puluhan bangsa menjadi satu negara. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Kita sebaliknya, puluhan bangsa dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ini bangsa berbeda-beda, makanya pakai Pancasila, pakai merah putih. Loh, ini kalau kita tidak paham ini, itu orang waktu Indonesia berjuang kemana? Kita punya merah putih dikibarkan di atas rumah. Belanda masih curiga, tiangnya dikasih tebu, tiang satunya dikasih apa? Padi, tiang satunya dikasih pisang, tiang satunya dikasih kelapa. Belanda masih curiga, besok datang bawa makanan ingkung sama tumpeng. Belanda omeng mau makan tuh orang ini. Tapi begitu makanannya habis, padinya mengering, kelapanya rontok, pisangnya rontok, tebunya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Nah, itulah maka begitu merah putih tegak, semua perbedaan bersatu dalam satu bendera. Maka ketika Belanda mengibarkan merah putih biru, disobek sama santri-santri di Surabaya, berkobarlah perang, berdarah, puluhan nyawa bahkan jutaan nyawa tumbang demi merah putih. Sekarang merah putih nggak minta darah, nggak minta nyawa, cuman minta kita angkat tangan. Ngono yang sing muni musyrik, ada yang bilang bid'ah. Ini pasti waktu zaman perang kakek buyutnya Bandar Dadu ini. Apa aku pegel kadang karo wong banget. Apa aja salah, negara nggak ada benernya. Ini sampai orang ngentut sing disalahno presiden. Ini nilai rupiah, negara baru nata. Sekarang nilai rupiah terkuat di Asia. Negara ini lagi noto, sampai nggak jalan tol pasti bongkarannya banyak. Tapi kalau sudah rata nguyuh-nguyuh lo enak kita itu. Lah kenapa kita harus menata nilai uang kita dengan sangat sulit? Karena kita ditelikung oleh Inggris. Inggris punya dua negara kecil, Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia oleh Inggris diperbolehkan menggunakan 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Padahal dalam teori bujur dan teori lintang mestinya Jakarta lebih awal daripada Singapura dan Malaysia. Tapi keputusan Greenwich yang diberikan sebagai negara Commonwealth, sana boleh menggunakan 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Hasilnya apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal, saham-saham terbaik habis terjual di Singapura dan Malaysia, yang jelek-jelek baru masuk Jakarta. Iki padha karo ibu-ibu lunga ning pasar kawanen oleh opo? Ngene iki ra mbok pikir dul. Asal kamu salah-salahkan presiden. Sampai kapan kamu akan menyalahkan? Karena kamu tidak akan pernah ketemu presiden. Kapan kamu akan minta maaf? Inilah cara iblis menyesatkan kita agar kita berada di neraka sedalam-dalamnya. Iku lho nek njalukmu ngapura kapan? Nek masih tetanggamu, kamu masih bisa datang Pak sepurane Pak, tanpa harus ngomong. Karena apa? Lah kalau yang kamu olok-olok presidenmu, kapan kamu punya waktu minta maaf kepadanya? Senggolan enggak, ketemu enggak, ini kafir, anak PKI. Iki ilmune sapa? Ilmune sapa? Presiden goblok itu mantan wali kota, mantan gubernur goblok bagaimana? Raimu itu. Ini beliau ini mantan wali kota dol. Kalau wali kota kok goblok? Itu tahun 70-an mahasiswa UGM itu pinter, ora goblok. Ini sampai olok-olok mahasiswa UGM goblok, apa meneh universitas yang ada di sini tambah lebih goblok lagi. Mau ora duwe nomor induk.
Jangan gitu, kita ini merasa paling pintar. Ini salah urus negara. Ini gambar uang, gambar PKI. Pokok paluari betul. Ini eranya kita membangun bangsa. Wis payahe bangun bangsa. Selesaikanlah yang jelek-jelek gitu. Ya, Hizbut Tahrir dibangun kekuatannya di Filistin. Ternyata Hizbut Tahrir gak siap kalau Filistin berbeda agama, berbeda suku, dia diusir dari Filistin. Ikhwanul Muslimin gak siap ketika Mesir merdeka, ternyata Mesir berbeda-beda, diusir dari Mesir. Taliban gak siap ketika Afghanistan berbeda-beda, dia diusir dari Afghanistan. Mereka sekarang tidak punya tanah air, gentayangan dan mau masuk ke Indonesia. Tapi di Indonesia ada Nahdlatul Ulama. Mereka ini ronin, samurai tak bertuan, berjalan kemana-mana. Makanya sampean yang diolok-olok karena sampean yang halangi bersama TNI Polri. Lho iki lho Pak, ya makanya sampean ndak usah kaget. Lho itu, lho iki Indonesia. Makanya Malaysia pinter. Kekuatan Islam-Islam yang radikal-radikal mengganggu bangsanya sikat, Salafi sikat. Hizbut Tahrir sikat dari sana, dan Malaysia jago. Dikembalikan masa depan Malaysia pada si Upin dan si Ipin. Lah ya, si Upin dan si Ipin dari kecil harus dikenalkan bahwa bangsa Malaysia berbeda-beda, ada ras India. Maka si Upin dan si Ipin harus tahu, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia harus tahu di Malaysia ada anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia harus tahu ada anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh namanya Susanti. Loh, itu cara bangsa membangun bangsanya. Ndak kayak kafir. Apa betul kok kufar kafir. Daganganmu kok kufar kafir. Makanya kalau download programnya Gusti Allah, downloadlah yang baik-baik. Jangan download yang kufar kafir itu aja. Amerika gagal di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu. Bikinkan film Rambo 1 sampai 5. Amerika nggak boleh malu ngambil spiritualitas dari Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Nggak boleh malu ngambil spiritual dari Jepang, bikinkan American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise, dalam satu film namanya The Last Samurai. Kegagalan Amerika di operasinya yang ada di Arab, bikin film Hot Shot 1 sampai 2. Kegagalan dalam operasi terorisme, bikin sebuah film 12 Strong. Jepang gagal membangun persaudaraan antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji karena gagal. Biar tidak terulang lagi, bikinkan film yang sederhana, judulnya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Diki bangsa dul. Makanya Gus Dur dari dulu sudah mempersiapkan bangsa harus bergerak, bangsa harus terus berjalan. Makanya Gus Dur gawe partai jenenge Partai Kebangkitan Bangsa. Yo tepuk tangan sing banter. Aku dudu jurkam Partai Kebangkitan Bangsa, tapi itu faktanya Nahdlatul Ulama sudah ngomong kebangkitan bangsa. Yang lain baru amanat. Iki wis kebangkitan bangsa. Makanya bangsa ini pernah dibawa ke kiri oleh PKI, bawa ke kanan oleh Masyumi, semuanya gagal karena bangsa ini takdirnya di tengah, dan yang berbicara Islam tengah-tengah, bangsa di tengah-tengah adalah Nahdlatul Ulama. Maka jangan salahkan, masa depan nanti akan ada di tangan Nahdlatul Ulama. Bangsamu dul. Udahlah, percaya karo dhewe. Wong kita itu biar nirakati kok bangsa. Lho ini ketika sudah seperti ini tiba-tiba mau diratakan, mau dihancurkan. Lu kok dilalah? Yang anti-anti begitu kok neng kono kabeh, karena engkau di sana, aku di sini. Lah iki Jokma. Aduh bapak. Wis ra cerita tadi. Nah inilah ya, mudah-mudahan kita semua tetap ingat, satu, kita muridnya ulama, yang kedua kita diwarisi bangsa dan negara. Islam kita pertahankan sampai mati, NKRI harga mati. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes enten sing donga niki.